bisa konsultasi ke dia mengenai dosen terkiller itu siapa, dosen tergalak itu siapa, dosen yang perlu dihindari itu siapa. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Bang Denius. Selamat datang di channelku Bang Denius. Di channel ini aku akan ngebahas hal-hal yang berhubungan tentang perkuliahan, bisnis, personal branding, ataupun pengembangan diri khususnya untuk teman-teman mahasiswa. Jadi yang merasa cocok dengan konten-kontenku silahkan bantu support aku terus supaya aku makin rajin dalam mengupload konten-konten yang seperti ini. Dan subscribe juga dan nyalain notifnya karena aku ngupload video seperti ini 2 hari sekali teman-teman. Ya, 2 hari sekali. Jadi nyalain notifnya biar gak ketinggalan video-video menarik seperti ini. Oke, hari ini kita membahas apa ya? Banyak DM yang masuk ke Instagramku nih. Ada yang bilang, "Kak, aku masih maba, masih takut kuliah." Terus ngapain kuliah gitu ya? Terus ada yang bilang, "Bang, kuliah dan SMA itu beda nggak ya? Aku takut gitu." Kemudian juga ada yang nanya, ada yang request nih, "Kak, kasih tips dong untuk maba di awal-awal harus ngapain?" Oke, semua pertanyaan kalian itu bakal kita jawab di video ini. Jadi sebelum dimulai aku mau ngasih tahu intro dulu nih, bahwa masa peralihan antara perkuliahan, antara SMA dan perkuliahan itu nggak terlalu ribet seperti yang teman-teman pikirkan ya. Mungkin teman-teman ngelihat di media atau berita yang nyebarin bahwa mahasiswa demo, stres gara-gara skripsi atau perkeloncoan. Ya, perkeloncoan, jangan salah sebut. Perkoncoan mahasiswa baru oleh cutting ospek gitu. Tidak teman-teman, karena nggak semua univ itu ngelakuin hal yang sama. Itu hanya blunder yang dilakukan oleh sebagian orang gitu. Jadi jangan ada stigma bahwa di perkuliahan itu bakalan ngalamin hal yang seperti itu. Tidak. Oke, jadi inilah dia tips yang perlu teman-teman harus lakukan ketika di awal-awal perkuliahan, khususnya untuk teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021. Oke, langsung saja. Yang pertama itu adalah teman-teman harus paham medan. Paham medan maksudnya apakah Medan Sumatera Utara? Ya enggak lah, tolong. Oke, paham medan di sini maksudnya adalah kamu harus paham seluk-beluk jurusanmu. Bila perlu pahami juga seluk-beluk fakultasmu. Bila perlu universitasmu juga. Oke, yang perlu dipelajari di sini apakah? Mulai dari mata kuliah. Kamu harus lihat mata kuliah yang dipelajari di jurusan ini apa aja. Kemudian juga kamu harus tahu sistem penilaiannya. Karena berbeda ya. Penilaian di SMA dengan penilaian perkuliahan. Jangan disamakan teman-teman, hati-hati kamu. Kemudian yang ketiga adalah buku yang dipakai. Kemudian alat-alat praktikum, terutama untuk teman-teman yang praktikum nih ya, untuk FMIPA ataupun agro ataupun yang lain-lainnya, ya harus tahu apa aja alat praktikum yang dipakai di awal-awal. Kemudian kamu juga harus paham kesulitan belajarnya ya. Misal dari matkul ini apa yang menjadi kesulitannya, ya pelajari ya. Caranya seperti apa nanti aku jelasin. Kemudian paling penting nih, jangan sampai lupa cari tahu dosen terkiller ataupun tergalak. Perlu dihindari teman-teman. Hati-hati, aku punya banyak cutting yang itu nangis gara-gara dosennya galak sekali, nangis gara-gara dosennya killer sekali. Itu sangat mempengaruhi masa depanmu teman-teman. Jadi cari tahu, nanti aku kasih tahu juga caranya gimana cara menghindari dosen killer atau dosen tergalak di kampus atau di jurusanmu. Oke, kita pindah yang kedua. Kita pelajari adalah paham fundamental. Fundamental maksudnya apakah mental? Tidak. Skip. Oke, paham fundamental di sini adalah kamu harus tahu cari buku-buku pelajaran yang itu berhubungan dengan jurusanmu, terutama untuk di semester 1. Kamu harus cari buku-buku yang menjadi fundamental atau buku-buku yang menjadi dasaran pembelajaran yang wajib dipelajari di semester 1 apa aja. Itu kamu harus kumpulin ya. Biasanya ya di internet banyak kok, pelajari aja e-booknya. Kemudian kamu juga harus ya, selain mempelajari, isilah dikit otakmu ya. Maksudnya di sini diisi dikit otakmu, jangan kosong-kosong lah ketika nanti di perkuliahan ataupun di awal kelas. Minimal kamu udah ada gambaran gitu tentang jurusan ataupun tentang mata kuliah yang dipelajarin saat itu. Karena gini teman-teman, jujur, karena aku dari Aceh yo. Jadi dulu itu ada cerita ketika aku masih semester 1, aku disuruh sama dosenku. Dosen ini asik, akunya yang gak asik. Jadi dosen ini minta aku, "Oke, silakan Denius, coba jelasin ABCD." Disuruh cuman itu aja, cuma ngomong ABCD aja pakai bahasa Inggris, ABCD, ngomong pakai ABCD, dan memalukan teman-teman. Aku cuma nyampe L, ABCDEFG, terus nyampe L, anjir langsung dijitak dong. Kamu ini udah kuliah, umur udah segini gedenya, masa nggak tahu ABCD, kalah sama SD. Ya jujur teman-teman, aku dari sekolah yang
memang itu ya pendidikannya kurang bagus ya. Jangan salahin pendidikannya, salahin diriku ya. Pemerintah nggak pernah salah, yang salah itu adalah diriku. Mohon maaf, kurang banyak belajar aku. Tapi sekarang ABCD ya hafal dikit lah ya, bisa coba kalau nggak percaya. Ya itu yang perlu diperhatikan, bahwa kamu harus isi otak minimal di awal perkuliahan, jangan sampai memalukan kayak aku tadi. Kemudian yang ketiga adalah make a relation. Maksudnya make a relation sini apakah relasi pacaran gitu, nyari gebetan baru? No. Maksudnya di sini adalah kamu harus ikuti dua hal ini. Make a relation with, yang pertama friends, cari temanmu teman-teman. Di awal perkuliahan atau semester 1 minimal kamu dapat satu teman lah, minimal satu teman. Gunanya apa ya? Di sini gunanya kalian saling mengingatkan, reminder, berbagi tugas, ataupun ya curhat, ataupun aja sekedar main gitu, jalan-jalan. Itu perlu minimal satu. Kalau bisa banyak ya silakan. Kamu analisis teman-teman yang menurutmu cocok untuk diajak. Kenalan siapa gitu di awal-awal. Biasanya kan ada kelas ataupun ya di room chat gitu ya, di grup WA. Kemudian yang kedua adalah make a relation with kakak tingkat. Perlu teman-teman, karena ya ketika kamu datang ke rumah yang baru, kamu harus punya satu orang yang udah kenal rumah itu. Gunanya apa? Di sini kamu akan bisa konsultasi ke dia mengenai dosen terkiller itu siapa, dosen tergalak itu siapa, dosen yang perlu dihindari itu siapa. Di sini. Dan kamu juga harus pelajari bahwa ya kesulitan belajar itu di matkul ini apa aja sih kak, alat praktikum yang perlu dipersiapkan itu apa aja kak. Nah ini gunanya cutting, bermanfaat untuk cutting. Jangan pelit-pelit lah berbagi ilmu ya. Kemudian juga yang paling penting adalah ini rahasia ya, bocoran tugas UAS dan UTS. Sekedar informasi bahwa tugas UAS dan UTS itu kayak di SMA sih. UAS dan UTS itu soalnya nggak beda jauh teman-teman, kadang pun sama loh. Hati-hati kalian bisa ya minta ke cutting kak, ada ini nggak soal yang dipakai pas satu tes kemarin. Kalau cuttingnya baik ya, kalau udah enak pasti dikasihnya lah itu. Tapi ini jangan ditiru ya, ini cara busuk teman-teman ya. Kalau terpaksa nggak apa-apa ditiru. Kemudian juga bahwa ya kalian harus pelajari konsul tentang organisasi yang perlu diikuti apa aja nih kak, sama cuttingmu tadi. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu adalah kebutuhan dasar, your need. Maksudnya kebutuhan dasar ini apa kak? Ya paham lah, kalau kondisi online gini apa yang perlu dipersiapkan, yaitu laptop, gadget, sama jaringan. Ini tiga hal ini yang menurutku harus banget dipersiapkan ya teman-teman. Kalau nggak punya ya silakan pinjem, atau apalagi itu yang nabung ya sebelum perkuliahan dimulai di Agustus nanti. Kemudian juga ya, kalau kalian nggak punya wifi ya bisa beli paket lah. Ini memang agak berat ya teman-teman, tapi tenang, biasanya Kemendikbud itu ngeluarin paket atau paket data untuk teman-teman mahasiswa ketika perkuliahan. Lupa aku 50 GB atau 50 berapa gitu ya, ntar yang tahu silakan balas di komentar. Nah itu kalau misalnya nggak cukup ya silakan kalian juga harus hitung ya pengeluaran kalian ketika beli paket. Jangan sampai membebani banget gitu. Kalau misalnya membebani ya silakan curhat ke dosen pembimbing gitu kalau memang ada kendala dalam perangkat ataupun dalam finansial gitu. Aku yakin kok bakalan dicari jalan keluarnya. Kemudian di kebutuhan dasar ini atau unit ini juga harus kamu persiapkan adalah download aplikasi. Aplikasi yang dipakai itu biasanya adalah